Oke, teman-teman, lanjut kita bahas buat konsumer ya. Ini udah lama banget nggak pernah Mas Emon bahas lagi. Oke, so yang pertama mapa ya. Mapa, oke. Ini jujur ya, kalau misalnya saham-saham konsumer tuh udah turun bisa dibilang pakai banget ya. Ini belajar ya, waktu masih belajar ya. Nah ya, jadi ini double top formation ya. Double top formation ya, ada potensi turun. Ya, cara lihat turunnya gimana, seberapa banyak. Nah, yang suka technical ya tinggal dilihat neckline-nya seberapa. Berarti ada potensi ditembus. Nah, ini kurang lebih sama lah ya. Sini. Jadi udah selesai nih. Dia punya koreksi gitu. Itu ya. Nah, jadi next-nya apa? Next-nya kita pantau nih ya. Ini kayaknya terlalu banyak nih. Kita hapus. Kita hapus dulu dah. Nah, oke. Jadi di sini kita cari titik resist yang paling kuat itu ada di sini ya, di harga 825 ya, 825. Kita pengen cek nih, apakah area ini tuh sudah ada potensi untuk mantul lagi atau enggak gitu kan. Nah, kita cek nih, dia kan kayak V-shape gini ya, set V-shape, habis itu kena banting ya. Coba lihat nih, berapa nih dia nih kalau dari bawah ya, dari bottom kita pengen coba lihat. Nah ini udah ya oke lah ya, ini area oke ya. Menarik nih, ini area Fibonacci nih di sini. Nah di sini nih, nah ini cakep ya, wah luar biasa. Jadi apakah ada bisa berpotensi naik? Ya ini ada potensi nih. Nah, ini juga kalau secara candlestick ya temen-temen ya nih. Ini kan inside bar ya. Ini mother candle-nya, di sini dia konsolidasi. Jadi sebenarnya peluang untuk dia naik ya, kita ngomonginnya probability untuk dia kembali rebound itu masih ada. Ntar kita cari ada fair value gap nggak di sini? Ini nggak ada. Nggak ada ya? Ya sama ya, pantau-pantau lah di daerah sini mungkin ya. Coba nih di satu lagi ya. Oh nggak, lebih bagus tak bikin 0,3 mana? Ops, 0,2. Oh 78 ya, 78. 78 supaya dapat nanti, nah gini. Jadi sebenarnya gini, di 635 ini ada potensi sebenarnya untuk dia mantul lagi. Ya, 635. Tapi apa Mas? Tapi harus dilihat. Ketika di hari Senin ya, ya kasih 3 hari lah. Senin, Selasa, Rabu misalnya. Kalau dia bisa closingnya itu memang benar-benar di atas 635. Kalau misalnya dia bisa berhasil ya klaim area ini gitu kan. Nah, ini ada nih bisa potensi untuk naik. Tandanya apa? Dia sudah merespon area ini sebagai dia punya area support yang kuat sebelum dia naik lagi. Karena secara momentum teman-teman tahu bottomnya itu kurang lebihnya ada di area ini nih, 535 gitu ya. Nah nih, ya 515 lah, tak ralat ya 515. Nah, terus apalagi, terus coba kita cek ya, kita cross balik begini. Nah ini juga cakep ya, persimpangan. Jadi sebetulnya ini ada potensi nih untuk dia kembali rebound ya, kayak tadi Mas Emon bilang. Nah di sisi lain perhatikan juga kalau misalnya ternyata terjadi rejection di sini, ibaratnya kita nggak direspon lah analisa kita ya, terinvalidasi, maka next support yang harus teman-teman perhatikan tuh di 580. Nah kenapa? Karena kalau misalnya 580 ini tembus lagi ke bawah, tandanya dia belum siap untuk kembali jadi uptrend. Nah tapi kalau misalnya nanti di 535 misalnya nggak mantul ya, nggak jadi mantul, mantul dulu deh. Kalau skenario-nya gini, kalau 535 dia mantul ke atas, tandanya udah selesai nih. Berarti bottomnya memang benar di sini dan si bro ini mau lanjutin kenaikan ke atas. Di sisi lain, kalau teman-teman sabar nunggu dan terus ngelihat harganya drop lagi sampai 580 dan naik, nah di sini berarti kita bisa consider sebagai dia punya higher low, dan disinilah area yang potensial untuk ngelihat si mapa makin naik gitu ya. Nah, cara ngelihatnya gimana? Nanti cara lihatnya kita cek pertama dari si MA100 gitu kan. Nah, ini salah satu yang agak sedikit berbahaya gitu ya. Iya, harus diperhatikan lah. Kenapa? Karena teman-teman lihat MA100 tuh Mas Emon bilangnya si malakama lah ya, pedang bermata dua gitu. Dalam artian ketika dia itu ditembus ya ada potensi untuk jadi booster dia ketika naik. Jadi dia crossing dari downtrend ke uptrend, melihat dia tembus MA100 tuh rally-nya kenceng gitu kan.
Sementara kebalikannya adalah ketika dia itu reject dari MA100, ini ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan turun gitu. Jadi diinjaknya lebih kenceng gitu ya. Ada potensi untuk koreksi lebih dalam. Nah, kalau dari momentum sih sebenarnya ya apakah sudah murah ya, kalau dari stokastik lo bilang ya ini udah oversold gitu, tinggal nunggu naik. Tapi ini tadi, nanti tinggal kita cek liquidity-nya seperti apa. Kalau misalnya ini belum meyakinkan ya lebih baik teman-teman tunggu lagi turun ke bawah gitu ya. Nah, kita coba cek untuk apa nih? Aku indikator cuma satu ya. Indikator tuh cuma pakai stochastic slow sama moving average ya. Moving average juga nggak terlalu yang gimana-gimana teman-teman. Nah, ini MAPA. Ini MAPA kan ya udah mulai tercermin lah, ada inflow ya tanggal 7, 8, 12 sama 14, tapi buangannya langsung gede ya, sama aja nih, masih flat gitu kan. Tinggal kita lihat ya MAPA. Oke, RX yang ngumpulin barang, ada DX, ada XL, YP. Terus lihat lagi, oh ada siapa nih? Ntar ya, kayaknya. Nah, terus kita cek lagi, oh iya nih, buangannya GR, ZP, KZ, oke nggak kenal. Terus kita cek lagi, kita cek dari kapan, dari sebulan kemarin ya, dari tanggal 2. Ada CC, PD, RX, oke lah. Ada AKBK masuk, oke. Buang barang OD, ZP, BB, YU, LG. Nggak bisa ngambil kesimpulan. Sama 12. Nah, berarti dari seminggu ini RX ngumpulin gitu kan. Ya kalau dia lagi ngumpulin dan masih ada retail ya, kayak XL di tengah-tengah nyangkut. Ya wait and see dulu nih teman-teman ya. Sebelum ada benar-benar konfirmasi, ya wait and see. Tapi teman-teman bisa juga spekulatif buy di 635 ini. Buat ya dalam tanda petik kayaknya ini bagus deh, ada potensi naiknya, itu bisa dicoba. Tapi kalau mau sabar ya tunggu dulu nih ada konfirmasi beberapa kali dia bisa sideway, baru entry-nya lebih aman gitu. Itu aja gitu ya untuk MAPA. Nextnya MAPI, betul gak MAPI? MAPI ya, betul ya. Nah, ini MAPI yang lebih aman gitu ya. Kenapa MAPI lebih aman dan lebih ya lumayan lah? Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih, oh saya bisa tandain sebuah area support ya, dimana itu ada di area 1125 sama, oh ternyata dia itu bergerak dalam sideway ya gitu kan. Teman-teman bisa ambil nih satu area. Nah ini kan dia sideways nih. Ya kalau nggak di sini ya turun, ya kalau habis di sini ya false breakout, habis itu dia turun lagi ke bawah. Jadi apakah ini area buy? Ya ini secara nggak langsung ya, secara kalau kasat mata, oh iya nih sideways cuma bergerak di situ-situ doang kan, begini kan. Ini sebenarnya apakah bisa beli ya? Ini sebenarnya bisa. Nah cuma kita telisik lagi nih kan, kayak wah kesannya ini murah nih, apakah bener gak ya gitu kan. Baru kita coba lihat secara spesifik gimana ya untuk si MAPI ya. Nah kalau untuk MAPI teman-teman lihat, untuk area 1110 ya, bottomnya itu ketika dia kena, nah ini selalu harganya mantul. Tandanya kita tahu apa? Oh ternyata 1100 itu, area 1100 itu adalah area yang kuat banget nih sebagai support. Jadi kalau misalnya dia area supportnya disentuh, dia mantul lagi gitu kan. Oke. Nah terus kalau teman-teman cek di sini, nah ini rekomendasi lama ya, entry SL ini. Mana nih? Nih, sini, nih ya. Nah jadi kalau teman-teman lihat untuk pergerakannya si siapa MAPI ya, nah ini kan sebenarnya udah agak bottom nih. Kalau misalnya kita lihatnya dari sini ya, time frame-nya dari sini ke sini nih, sini aja nih. Yang kesananya cuekin aja. Yang penting kita udah tahu area batasnya itu udah kelihatan nih 1110. Nah di sini fokus kita adalah oh ternyata 1140 udah beneran jadi area support yang kuat. Nah disinilah yang harus kita pantau bahwa ketika pergerakan MAPI itu naik di atas 1165, apapun yang terjadi dengan dia nggak boleh turun lagi dari bawah sini. Yang menandakan apa? Yang menandakan bahwa ternyata kalau dia naik lagi sekali lagi, dia udah create yang namanya higher low. Tandanya apa? Tren ini sudah mau berakhir ketika fase penurunannya. Kita bisa nganggapnya fase penurunan ini udah mau selesai lah. Dengan cara apa? Dengan cara si MAPI ini terus harganya naik dan tidak turun di bawah 1165 gitu. Jadi teman-teman udah ngelihat, terus tahu benar-benar bottom, satunya lagi gimana? Ya tinggal dicek posisi high
tertingginya ada di berapa? 1.500, dan ya kurang lebih sekarang koreksinya udah 23% gitu kan. Ya kalau all time-nya gimana? Ya all time-nya double bottom nih, double top formation. Terus teman-teman lihat per hari ini ya koreksi sudah 42%. Ini terakhir juga Januari 2024 lah. Itu ya. Nah, konfirmasi kita apa lagi nih, Mas? Nah, konfirmasi kita di sini adalah kita cek di sini flow-nya tebel nggak? Kalau di sini flow-nya tebel ya ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Kita cek si MAPI. Oh, MAPI ternyata akum terus nih gitu kan. Asingnya masuk terus. Kenapa sih, Mas, asing terus? Yang dilihat ya karena kalau teman sekampung ya dikarungin mulu kan, kayak di dada. Nah, udah kita coba cek. Oh iya nih, bagus banget nih dari akhir tahun itu udah mulai akum, tapi ada buangan. Oh, buangannya nggak setara dengan akumulasinya yang konsisten dari foreign. Kita coba cek nih, siapa yang beli ya gitu kan. Nah, MAPI per tanggal 15 ini ya yang asingnya agak akumulasinya ya 2 hari terakhir lah lumayan gede, itu CCTP RX XC. Oke, ada XL juga, menarik. Tanggal 14 yang tadinya gede. Oh, ZP nih, ZP ada TP, ada KZ, ada BK, ada XL apa namanya? Nyempil di tengah-tengah, buang barangnya BB, CC, NI, DR, YP. Oke, lumayan bagus ya 14-15 ya. Kita cek dari tanggal 2. Oh, ada ZP, XL, YP. Oh, tandanya retailnya belum jualan nih. Kalau ngambil dari awal bulan. Sama NI, BK, KK. Tapi ya ketua-ketua kita udah mulai masuk. Oke. Nah, KZ-nya masih buang barang. Coba kita lihat yang benar-benar masih hold itu kan dari 30 Desember ya. Genepinnya 29. Nah, ini kalau dari akhir bulan lah ya, akhir minggu tahun 2025 ya masih ngelihat di sini rame retail gitu kan. Nah, berarti tolak ukurnya di mana? Nah, kita cek dari tanggal 9 untuk memastikan bottoming di sini ya, dari di sini apakah beneran semuanya sudah buang retailnya. Kita cek ya. 9. Nah, di sini ZP, BK, AK, XL. Nah, ini kelihatan nih. Ternyata bener-bener mulai akumulasi yang retail sepi ya dari tanggal 9 ini, 9 sampai 15. Jadi tetap teman-teman di sini masih ada campur ya, masih agak cukup banyak retailnya. Kalau secara positioning memang sudah oke, asalkan kita ngelihat masih continue lah dari foreign ini untuk beli terus ya tetap ada potensi untuk naik. Nah, di sisi lain ya kita tinggal cek konfirmasi lanjutannya pakai indikator lain. Oh, secara moving average ya kita bisa lihat MA5, MA10 udah di bawah nih. Dan dikit lagi kena MA100. Jadi ya kalau teman-teman yang udah beli dari beberapa hari lalu ya ini bisa dikejar nih. Dikit ya ke 1220. Sama ya dicek kalau misalnya dia agresif naik ya tetap ada potensi untuk naik lebih tinggi ke 1235. Nah, di sisi lain ya ingat juga biasa yang namanya MA itu kita bisa anggap ini sebagai dynamic support resistance. Dalam kali ini ya kita bisa lihat bahwa di sini MA100 itu akan bekerja sebagai dynamic resistance, yang mana kalau misalnya harga kena ada potensi untuk rejection dulu sebelum dia naik lagi gitu ya. Itu jadi ya sebenarnya masih oke lah karena teman-teman dapatnya harganya di bawah gitu ya. Kayak itu untuk MAPI lumayan menarik, pantau-pantau dulu jangan sampai sangkut ya. Nah, Java juga oke lah sebenarnya ya. Ini masih posisinya, kalau teman-teman lihat ya masih uptrend nggak? Ya ini masih uptrend gitu ya. Nah, ini ada gambar yang oke lah. Nah, terus gimana nextnya gitu kan? Nah, ini tak hapus dulu beberapa ya. Nah, di sini teman-teman lihat nih, Java itu ketika harganya naik ya di sini, dia dibawa turun tapi nggak langsung dibawa turun gitu ya. Ternyata dia masih bisa stay nih di atas 2520. Yang mana berarti kita anggap si 2520 inilah sebagai area support yang kuat. Nah, terus teman-teman lihat ini nggak jebol ke bawah kan? Ini nggak jebol ke bawah dari sini kan? Oke, supportnya kuat. Nah, terus resistennya di mana? Nah, kita bisa lihat, oh ternyata ada satu resisten yang kuat nih. Nah, nih, sini ya. Harga berapa tuh? Di harga 2850. Nah, dan 2850 ini nih susah banget ditembus ya. 1, 2, 3, 4 kali ditembus nggak bisa. Nah, disinilah kita lihat nih, kalau ini bisa nembus, nah ini ada potensi untuk breaknya lebih kuat. Nah, kita mau cek nih, yang pertama moving average dulu ya, kita cek momentumnya. Nah, ini waktu dia sideway, nah ini bagus kan, ini ada potensi untuk naik ke atas. Nah, sekarang kita tinggal cek
dari momentum stochastic slow juga sebenarnya arahnya masih cukup bullish ya. Gitu. Ini tinggal tunggu momentum sih sebenarnya untuk kembali naik. Nah, tinggal kita cek nih. Oh, untuk si Java gimana cuy? Nah, ini Java juga salah satu yang cukup menarik. Kenapa? Karena teman-teman lihat sama akumulasi asingnya tetap besar. Gitu ya. Nah, kita cek. Dia starting akumulasi itu dari tanggal 29. Oh, berarti dari sini memang harga dibawa naik, tapi ternyata harganya nggak kemana-mana. Dan di sini teman-teman tahu ketika yang namanya Java itu sideways, di sini kita tahu oh asingnya ngumpulin barang cuy. Tinggal tunggu aja kapan diangkat. Tahu dari mana ya? Ini kelihatan 46M, 26M, 32M, 16M. Kan asingnya masuk terus kan. Nah, ini yang bagus ya. Nah, kita cek lagi. Nah, tinggal kita cek lagi untuk si JPFA ya. JPFA dari tanggal 15 kita cek dulu. Oh, BKAK masuk nih. Cakep banget ya ketua kita masuk di 15. 14 saya dicek lagi. Oh, BKAK masih sama. Ada XC nyempil tapi jumlahnya dikit. Oke. Mantep banget. Coba kita lihat dari tanggal 5. ZP, BK, AK, AG. Oke, ada AG, ada XL. Ada Kangguyur LG, ada XP, ada YP sama XC. Tapi dilihat, oh jumlah XL yang paling banyak itu nggak seberapa dibandingkan dengan BK dan ZP untuk masalah volume pembeliannya gitu kan. Yang buang barang siapa? Oh YU, CC, ada KZ buang barang, tapi overall ada ketua kita 3 ini yang bisa bikin harganya tetap stay lah gitu ya. Ada yang makan lah waktu dia jual gitu kan. Tandanya apakah Java bagus? Ya ini tetap bagus. Tapi consider juga ya jika analisa kita kan kita ngeliat bahwa di sini uptrend ya, ada potensi untuk nembus 2850. Ya resikonya juga teman-teman pantau. Oh kalau misalnya nanti harganya dibawa turun ke 2520 dan jebol area support kuatnya, maka ini ada potensi pembalikan arah dan menjadi downtrend gitu ya. Jadi tetap jangan lihat cuannya juga, lihat pertama resikonya. Sanggup gak saya kalau misalnya pegang sampai 2520? Lalu kalau misalnya harganya turun, berani nggak nih di cut loss? Itu ya, nah harus dihitung nih resiko saya di berapa. Gitu ya. Jadi upside potensialnya yang pertama uji dulu 2500, seandainya dia bisa breakout, ya ini nanti analisa kita berikutnya gitu ya. Yang kalau udah punya barang di bawah gimana? Ya udah silakan teman-teman hold. Ya buat yang punya barang agak di bawah ya next targetnya ada bisa sampai 3000 gitu. Itu ya. Oke, next lagi teman-teman kita bahas untuk Cimori ya. Nah, ini kayaknya udah mulai nih teman-teman yang udah uget-uget ya, ada potensi ya. Saham-saham yang berhubungan dengan konsumer nih berpotensi naik ya. Udah kelihatan asingnya mulai akum. Jadi ya bisa-bisa tuh dipantau tuh ya. Adro Arna. Bentar, ini tak cabut dulu. Nah, untuk Cimori, nah ini Cimori juga agak-agak menarik nih, dekat-dekat EMA 100 ya. Coba kita lihat. Nah, untuk si Cimori, teman-teman, ini ngelihat ya, area 5400, ya ini sebagai area resisten lah yang kuat kan. 5400 ya. Nah, ini dari sini ke sini itu seharusnya oh gue ngambil dari bawah. Oke. Jadi ini kita cek dulu ya, apakah resistennya, apakah supportnya oke. Wah, ini oke nih. Bawah sini ya. Oke lah, ini oke nih. Nah, ini kita harus cek nih teman-teman nih. Ini 5200 ini bisa jadi support yang kuat atau enggak. Nah, karena apa? Karena kita ngelihat Cimori ya ketika harganya nyampe 6500 di sini udah turun dan kena apa? Dan kena MA 100 ya. Yang mana kalau kena MA 100 tadi yang seperti Mas Aman bilang adalah ini ada potensi nih untuk jatuh lagi lebih turun. Nah, kalau dia jatuh lebih bawah inilah, berarti tandanya dia belum selesai untuk turun. Nah, untuk mastiin gimana? Nah, kita perlu lihat 5200 ini sanggup nggak menahan tekanan harga untuk tetap berdiri di atasnya. Kalau bisa berdiri di atasnya ya kita pede ngelihat ada potensi Cimori untuk kembali naik lagi ke atas. Gitu. Mahal ya Cimori, betul ya, mahal. Barang-barangnya juga lumayan mahal ya. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat, yang namanya uptrend itu, dia itu biasanya tuh cukup merespon area resistennya gitu ya. Jadi kalau misalnya uptrend nih, dia jadi resisten ya, di sini ada kena resisten. Ini ketika dia koreksi, nah ini harus ditembus nih.
biasanya juga sama nih, habis dia naik, nah idealnya tuh ada potensi untuk dia sentuh lagi. Di sini ceritanya sama, nah ini dia maunya udah nyentuh nih, udah nyentuh area supportnya yang kuat nih. Ya area support lah, yang dulunya jadi yang resisten yang udah berubah jadi support nih di sini 2 kali. Nah ini tinggal kita lihat bisa ditembus nggak. Kalau misalnya nggak ditembus ya tandanya harus nunggu lagi, ada potensi untuk lanjut koreksi. Nah kalau dari MA sebenarnya masih wait and see ya, tinggal kita tunggu ada spike. Nah ini ada potensi untuk lanjut lagi naik. Nah sama flow-nya lah nanti kita cek. Nah di sini juga sama ya, sebenarnya ya udah area oversold, udah GC juga, tapi malah balik lagi nukik ya ke bawah. Ya kita cek nih, Cimory ada akum nggak? Nah ternyata Cimory kagak ada akum sama sekali gitu kan, netnya net sell semua. Dan ini kompak banget dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Nah udah ngeliat dari sini apa keputusannya, ya masih wait and see, tunggu dulu gitu. Kalau misalnya kita, kenapa harus tunggu dulu? Ya karena enak. Kalau kita beli sepatu nunggu dulu, nunggu cuci gudang, ya lumayan kan dapat harga diskon yang lebih dalam, seandainya dia memang turun masih sampai goceng, lumayan ya gitu. Itu aja sih teman-teman sih, kurang lebih buat si Cimory. Si wait and see ya, belum kejelasan, masih asingnya buang barang banyak juga, jadi masih wait and see. Lanjut ke ULTJ. Nah ULTJ teman-teman, ini juga sama ya, kena resist 1500, masih agak susah nih dia nih. Masih agak susah di 1500, tapi perhatikan lah, kalau misalnya si 1445-nya ini masih bisa ditahan gitu kan, dia sideways terus naik lagi, nah ini oke lah. Tapi ya kalau misalnya nanti memang masih drop di bawah 1445, ya tandanya memang masih ada potensi untuk koreksi sampai 1400 gitu. Kenapa? Ya karena kita ngelihat juga gitu, oh iya nih untuk pergerakan harganya udah mulai melemah nih sini ya. Itu belum bisa ngambil kesimpulan. Terus stochastic slow-nya juga jatuh, dekat EMA 100 ya, rata-rata banyak saham tuh udah banyak mau kena ke EMA 100. Nah itu harus diperhatikan nih. Kenapa? Karena kalau kena, nah ini dilihat nih ada akumulasi nggak. Kalau ada akumulasi enak banget teman-teman buat beli ya. Area buy-nya jadi bagus, probability untuk harga mantul itu juga jauh lebih tinggi. Untuk sementara masih sama nih wait and see, tapi udah mulai deket ya kira-kira ya, kurang lebih ya gitu. Nah, kita tinggal cek ini sama nggak nasibnya kayak Cimory si ULTJ, masih banyak buangan nggak. Kalau masih banyak buangan ya nunggu dulu itu ya, Cimory 3K dulu boleh. Nah sama ya kayak si Cimory, ULTJ juga sama ya, kalau asingnya masih berturut-turut jualan semua, kita nggak usah masuk. Yang boleh masuk ketika asingnya jualan siapa? Cuma perbankan doang. Ya, karena kita udah tahu ini saham udah dari tahun jebot gitu ya, masih ada aja sampai sekarang gitu kan. Gitu. Dan harganya selalu naik. Ya, kalau yang konsumer kan relatif ya, dia kurang lebih ada bersiklus lah. Tapi kalau kayak gini ya wait and see dulu gitu ya. Itu aja sih, simple. Oh agak-agak kurang nih, ya udah tunggu dulu. Terus siapa lagi? ULTJ, AMRT. Nah AMRT juga sama ya. Nah, MRT udah uget-uget dari November ya. Nah, ini nggak Mas Emon pantau. Coba kita cek ya chartnya. Kayak di sini higher low lagi. Oke, udah mulai nih. Berarti di sini itu kita ngelihat, nah ini udah mau selesai nih. Nah, ini trennya udah mulai selesai nih, downtrendnya nih. Udah mulai capek nih dia nih. Tinggal dilihat aja dia masih bisa naik apa enggak. Nah ini yang selalu tak bilang ya, di MA 100 lah fokusnya nih. Bentar. Ini tak dilihat dulu. Nah ini coba tak matiin dulu ya. Nah di MA 100 teman-teman lihat, MA 100 ini selalu jadi resisten yang kuat. Jebol ya, jebol. Sempet sih memang dibawa naik, tapi ketika dia dibawa turun dia langsung turun gitu kan. Kayak begini nih, double top langsung turun. Nah ini tinggal kita cek, oke berarti kita punya asumsi apa? Oh kalau misalnya kena EMA 100 nih nggak bisa bertahan, ada potensi buat drop nih. Kenapa? Karena sebelumnya kita melihat pola yang sama gitu. Kita melihat pola bahwa ketika kena EMA 100 yang namanya AMRT itu selalu terjadi rejection. Sementara harapan kita adalah, harapan kita yang ngelihat bisa dong ada potensi untuk naik lagi gitu ya. Nah kita tinggal lihat pola yang terbentuk seperti apa gitu kan. Apakah bullish atau enggak. Nah di sini kita melihat bahwa
memang benar ya terjadi area resisten ya di 2010 ini agak sulit untuk ditembus. Tapi yang menarik adalah teman-teman melihat ketika harga itu terjadi rejection dari 2010 ya, dia create higher low di sini ya. Ada ekor nih di sini kan. Nah, dia naik set gini. Ketika dia dibawa turun gitu kan. Wah, ini dibawa turun nih. Set. Nah, di sini buyer masuk. Dimakan ya. Overnya dimakan, ada yang ngebit lagi. Harganya langsung mantul. Di sini kita tahu bahwa ada demand yang cukup kuat. Nah, itu diulangi lagi dari mana? Dari 1950. Ketika harganya dibawa turun, nah di sini juga teman-teman lihat, oh demand-nya masih ada. Jadi sebenarnya, oh kita udah bisa ngeliat nih, wah bullish nih kayaknya nih buat si AMRT. Karena apa? Secara nggak langsung dia udah create yang namanya beberapa kali higher low secara struktur. Nah, berarti tinggal dilihat. Apa yang dilihat? Yang pertama resikonya dulu. Selama yang namanya AMRT tidak close di bawah ya, candle closingnya di bawah 1950, maka di sini tetap kuat chance-nya untuk dia tembus 2010. Tinggal kita lihat, jika asingnya sudah mulai banyak akum, ya di sini ada potensi dalam mungkin ya maksimal lah bulan depan gitu kan, kurang lebih ada potensi untuk dia keluar dari posisi 2010 untuk AMRT ya. Nah, kita tinggal cek. Kalau Mas Emon sih sejujurnya nggak begitu terlalu yang suka dengan konsumer ya, karena gerakan lama. Tapi ya balik lagi, oh ternyata kita lihat dari tanggal 30 lah ya, dari awal tahun, ya positioningnya, posisi daripada asing ya cukup banyak akumulasi. Setelah teman-teman lihat nih, rata-rata merah semua kan dari bulan 10 akhir, dari bulan 11 lah. Dari bulan 11 awal sampai ya per minggu ketiga Desember ya masih banyak kan buang. Ternyata kalau dilihat dari akhir Desember sampai sekarang udah mulai kelihatan nih, oke ada yang akum gitu asingnya ya, tinggal kita cek aja gitu kan. Oh hari ini buangan nih, tapi kemarin-kemarin kan enggak tuh akum ya. Kita cek AMRT gitu kan, AMRT oh tanggal 15-an ini mulai agak sepi ya. Oh ada CC, DX, XL, ada XC juga, ada BK, oke. Buangan barang YU, NI sama PD. Terus kita cek nih dari tanggal 12, CC, AK, DX, beli. Yang dagang NI XL ya, NI XL, oke. Terus kita coba cek dari tanggal 30 ya. Nah dari tanggal 30 yang ngumpulin barang banyak ternyata ada CC, BB, ZP, DX, YU, AT, memang guyur. Buang barang, KZ, BK, kayak asingnya kayak KZ, BK buang barang. Sementara XL, XC juga udah buang barang. Jadi ya kalau dilihat dari tanggal dari sini teman-teman ya, nah ini sebenarnya retailnya udah sepi nih. Jadi udah barang kering lah. Gitu. Ya tinggal ditunggu, pastikan harga tidak close di bawah 1950. Kalau 1950 turun ya tandanya ini adalah invalidasi gitu ya. Nggak bisa untuk naik. Gitu. Itu ya buat AMRT ya, pantau-pantau dulu. Semoga kalau dibawa naik lumayan ya. Next ya, ACES ya. Ini juga saham yang sangat lama tidur. Mas Amon juga sebenarnya males banget bahas si ACES ini ya. Karena ya udah per 1800 sampai sekarang ya koreksi udah 80%. Tapi ya inilah cerminannya kalau misalnya kita ngelihat secara makro gitu ya. Secara makro ya berarti daya beli masyarakat sebenarnya belum pulih. Ya tercermin lah dari sahamnya. Berarti sahamnya nggak menarik kan. Jadi ibaratnya dua. Either konsumsi masyarakat yang masih turun, yang masih belum stabil, yang masih belum recover, atau yang kedua memang saham sekelas konsumer sekelas ACES, MAPI itu udah nggak bisa apa ya bilangnya ya, udah nggak bisa grow lagi gitu ya. Dua lah ya, kalau tinggal kita lihat makronya aja, masyarakat pada nahan duit nggak? Kalau nahan duit dan tidak konsumsi ya, konsumsi kayak selain makanan lah gitu kan ya, tandanya ya sulit gitu, masih belum tercermin lah gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalnya rally berarti kan ya ternyata masyarakatnya belanja lagi gitu kan, apalagi kayak ACES, MAPI gitu. Nah sebenarnya ya kalau dibilang ACES itu udah murah ya murah gitu, tapi tetap ya kalau murah-murah ya kagak diangkat ya nggak diangkat gitu teman-teman ya gitu. Jadi ya sebenarnya Mas Amon cukup yang bearish lah buat saham-saham kayak begini. Perhatikan dulu teman-teman ya, jangan langsung masuk ya, pantau-pantau dulu. Yang di sini bearishnya kagak selesai-selesai ya biarkan aja. Gitu kan, kayak gini juga kan.
Oh iya nih, bottom nih di 412 kan, set. Oh iya, di bawah naik, hore, double top, terus turun lagi. Jadi ya pelan-pelan, pantau-pantau dulu, nanti kita cek lah. Di sini kan juga sebenarnya masih turun ya, untuk pergerakan harganya si ACES, ya kalau nggak bisa close di bawah 408, ya ini ada potensi untuk lanjut penurunan harga ya. Gitu. Tapi kita lihat lah flow-nya ada nggak, inflow daripada asing ada nggak. Nah, sepertinya ya sudah mulai ada ya, kelihatan dari mulai bulan 1 inilah ya. Karena bulan 12 juga belum stabil, masih banyak merah, masih banyak buangan. Ya kalau kita fokus dari tanggal 2 coba ya. Kelihatannya ACES sudah mulai akumulasi. Ya kalau di tanggal 2 benar-benar yang nggak asik juga ya, YPXL masih ada, masih bercokol ya. Masih nahan harga XL sama YP ya. Gitu, jadi wait and see dulu, buang barang juga ada XQ gitu kan. Udah begitu, kesimpulannya apa, belum bisa beli. Kenapa? Kita lihat ya seminggunya masih banyak retail nih. Gitu ya, dari sini aja masih banyak banget retail ya. Jadi wait and see gitu ya. Banyak yang nggak terlalu menarik lah teman-teman ya di saham-saham konsumer ini ya. Misalnya Emior ya. Nah, Emior juga sama kan. Jadi kayak teman-teman melihat bahwa mayoritas saham-saham konsumer itu kayak ya udah sideways di situ aja dan bahkan cenderung turun. Jadi mirip ya MAPA, MAPI, Emior, AMRT. Di situ-situ aja gitu kan. Nah, ini juga sama nih, ya kan? Sideways ini dia di sini-sini aja 2.300 turun. Nah, ini kan juga sama ya, 1.900 mantul lagi. Nah, ini tergantung nih, kalau emang teman-teman mau cari trading-tradingan ya, santuy, ini bisa beli nih. Nah, ini inside bar nih. Sinyal ya, ini sinyal buat beli ya. Di sini, tapi targetnya ya berapa ya? Targetnya paling 2.100, habis itu buang. Berapa sih targetnya coba? Ya, ngambil 3%, habis itu buang 3% ya. Beberapa hari, terus teman-teman buang. Kalau bener-bener nggak lihat apapun, based on technical doang. Begitu. Sama kan resiko teman-teman sebenarnya ya palingan turun kemana sih, ke 1990 kan, sebelum harganya naik lagi. Karena kan udah kelihatan nih polanya nih, ya kan, kena 2000 mantul lagi. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat ada akumulasi nggak dari asing. Mungkin kalau ada akumulasi lebih kenceng ya geraknya ya. Nah, Emior juga kurang kan. Nah, ini udah kalau udah asing buang berturut-turut gini, ya lebih baik wait and see gitu dan jangan masuk dulu. Gitu ya, kecuali sama teman-teman iseng gitu kan. Atau yang suka pakai margin tradingnya, ya ini bisa nih. Ngambil 3% kan di sini. Dah, habis itu buang. Selesai. Gitu. Itu aja sih palingan. Apakah nggak menarik? Ya nggak menarik ya, belum. Kita ngeliat ada asingnya belum masuk. Tapi kalau harga apakah sudah murah ya, untuk sekelas Mayora ya ini udah murah lah di sini nih, nggak gerak di mana-mana. Gitu, oke. Emior, MIDI ya, nah, ini juga saham-saham bosen ya teman-teman ya. MIDI, oke. MIDI sempat dibawa ke 450 ya. Di sini terus dia turun, coba kita cek. Nah, ini juga sama nih. Masih dalam posisi downtrend ya teman-teman ya. Jadi agak kurang lah sebenarnya ya. Masih agak kurang nih. Nah, ini memang udah bahkan sampai sentuh previous support ya, dimana sebelum dia naik tinggi gitu kan. Jadi ya wait and see dulu untuk MIDI. Nanti kita cek lah follow-nya kayak gimana, tapi ya ini agak krusial nih 364 nih. Nggak bisa close di atas 364, ya teman-teman akan lihat ada potensi untuk ya turun lah ya ke 350. Ya mungkin 350 area yang lebih enak buat beli. Tapi untuk sementara dengan teman-teman lihat candle-candle sisiran kayak gini, lebih baik wait and see ya. Dari secara harga juga sama nih, agak jebol gitu ya. Cek lagi untuk yang namanya MIDI. Nah, ini juga sepi ya. Sepi, terus kita cek mana nih MIDI. Nah, hari ini aja volumenya kecil ya, asingnya buang, kecil. Ya nggak menarik lah, sama. Kelihatan kan, di sini kita lihat aja, wah asingnya belum ada, ya udah nggak menarik. Gitu ya. Masih downtrend juga, jadi jangan dilawan ya teman-teman ya. Trend is your friend ya.
Jadi kalau nggak yakin dengan harganya ya udah tunggu aja. Mau sampai dia turun kayak dada gitu ya begini, ya udah tunggu aja nih. Gitu. Kalah bercanda ya. Next ya, MIDI UNVR kayak. Nah, UNVR ya kayaknya momentum udah habis kali ya. Ya pantau-pantau lah teman-teman lah ya. Makanya ini sebenarnya bener-bener area support kuatnya itu ya di 2400 sama 2570. Nah, kalau udah teman-teman ngelihat begini, ya ini bisa consider buat stop loss nih. Yang kalau kemarin masuknya tanggal 14, tanggal 15 hari ini. Lumayan ya di bawah 5% ya. Gitu. Karena ini apa nih? Ini banyak nih area-area yang belum disentuh ya. 2300 belum disentuh. Ya, balik lagi 2200 belum disentuh. Ya memang sih secara tren ya memang di sini pembalikan arah lah dari under 900 karena ya sebenarnya sudah terlalu overvalued. Undervalued ya ini untuk si Unilever. Gitu sih palingan. Pantau lah jangan sampai sangkut ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya balik lagi teman-teman harus ngelihat yang namanya UNVR itu dibilang saham Dead Star. Nah, inilah kenapa buat long term itu penting untuk tahu sahamnya. Karena ya UNVR itu 11.500 harga all time high-nya di tahun 2018. Terus itu drop. Jadi kalau teman-teman investor di UNVR ya ini udah pasti rungkat nih di sini nih. Jadi investasi 5 tahun ya. Nggak 5 tahun sih, berapa tahun tuh ke 2026 8 tahun ya, 8 tahun hartanya nyungsep berapa persen? 79%. Jadi tetap hati-hati ya untuk long term. Bukannya nakut-nakutin ya kalau mau swing sebenarnya bisa kan, karena kita lihatnya ini dari weekly. Tapi kalau dari daily ya kalau momentumnya udah habis ya lebih baik di cut loss nih. Yang di sini ya. Yang di sini nih. Lihatnya pakai apa? Lihatnya foreign-nya. Kalau foreign-nya cabut ya teman-teman cabut juga. Nah, ini udah mulai cabut ya. Udah mulai cabut tapi ya dilihat juga lah. Kalau misal nggak fair kan ngomong, padahal kita ngelihat ya akumulasi dari tanggal 18 sampai tanggal 13 ini gitu kan. Ya, kita cek aja nih UNVR. Nah, kalau dari tanggal 2 sampai 15 ya teman-teman memang melihat bahwa masih ada lah akumulasinya kan dari RX, KZ gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ngomongin fundamental UNVR apakah bagus? Ya bagus gitu ya. Apakah cuan? Ya cuan. Tapi untuk kelas Unilever yang kalau kita ngomongin sedikit fundamental gitu ya, ya udah dia kan udah market leader gitu di Indonesia kan. Produk-produknya hampir semua kalian pakai lah. Ya udah nggak ada pengembangan produk lagi gitu loh. Jadi ya udah dia akhirnya revenue-nya stagnan, cenderung turun. Apakah masih cuan? Ya masih cuan. Ya mungkin nggak tahu ya, nggak ngikutin. Mungkin dividennya UNVR oke, tapi nggak tahu lah. Kurang lebih gitu ya. Kalau dari awal bulan ya masih oke, mungkin kita cek dari 14-15 gitu ya. Nah ini udah mulai YPXLXC nih. Nah ini udah mulai ada pendekar bursa ya teman-teman ya. RXC langsung buang ya, gitu. YPXLXC langsung buangannya gede dari RX. Sariwangi ke Jarum lah, nggak tahu tuh. Kayaknya sih nggak tahu ya, nggak terlalu ngikutin teman-teman konsumer. Tapi yang tak lihat sih memang ada dia jualan Sariwangi ya. Nah tapi coba lihat deh, kenapa infonya UNVR jualan Sariwangi tapi harga UNVR-nya turun. Nah, hati-hati jadi exit liquidity ya. Gitu. Itulah pokoknya ya. Ya jadi kalau dibilang udah naik ya ini udah beger bahkan ya untuk di UNVR ya. Ya udah 160% lah. Dari tahun berapa nih? Dari Februari 2025. Ya kalau dia mau dibawa turun ya tunggu dulu kalau misalnya mau masuk. Gitu kan, karena ini banyak area lah yang belum di testing lagi nih. Ya mungkin kayak di 2290 ya tunggu dulu aja ya teman-teman ya. Gitu. UNVR, INDF. Nah INDF kayaknya dia keluar MSCI ya. Ada potensi out dari MSCI kayaknya ya, INDF ya. Ya correct me if I'm wrong lah, tapi sama juga ya. Hati-hati ya.
coba dicek apakah si INDF ini emang udah keluar apa belum. Kalau setauku ICBP udah keluar, makanya ya baru rebound ya kayak kemarin kan. Terus yang teman-teman lihat juga, ini kan sebenarnya tren daripada si INDF ini downtrendnya memang kelihatan sangat-sangat downtrend gitu kan. Nih coba dilihat, nah nih ya beginilah kurang lebih nih. Nah jadi apa? Jadi ya tetap wait and see dulu. Nah ya mungkin pergerakannya juga nggak gimana-gimana teman-teman ya. Ini uget-uget kecil-kecil lah, 1% 2% paling sekali gerak. Jadi ya pantau 6.500-nya, kalau ini berpotensi turun ya berpotensi turun. Kalau dia mau ganti uptrend ya gimana ya, dia harus bisa di atas 6.875. Ya kalau dari kita bicaranya dari momentum sih ya oke nggak ya, ini mulai oke nih. Nah tapi harus pantau ya, jangan lupa ya 6.875-nya gimana. Nah tinggal dicek. Nah untuk si INDF, oh ternyata ada akumulasi nih. Oke nggak? Ya oke sih sebenarnya ya. Dari tanggal 2 sampai tanggal 15, oke. Dari 23 juga ya sebulannya oke lah ya. Dari Desember minggu-minggu kedua nih. Lumayan lah ya. Kita cek untuk si INDF. Nah kalau dari tanggal 14-15 ya ada IFAK. Nah lihat juga ya teman-teman ya, jumlahnya volumenya nggak begitu gede ya. Kita cek dari sebulannya, YU, ADXL, YPNI dari tanggal 2. Tanggal 2. Oke, berarti kita coba cek yang pas turun tanggal 9 ya. Ini ada retail nih di sini. Jadi asingnya beli, retailnya juga ikutan beli. Terus kita coba cek untuk di INDF. Oh, bukan salah. Untuk INDF dari tanggal 12 ya. Kalau 12-nya AK, CC, YU, IF, akum ya. XL-nya juga ada tapi dikit. Buang barang ke SQ, RX sama DK. Ya jadi kalau misalnya dilihat ya apakah di sini bagus ya, ini bagus. Tapi ya harus dipantau untuk 6.875. Kalau misalnya nanti reject, ya cek dulu ini asing buangnya banyak apa enggak. Tadi sih yang kalau kita lihat ya akum enggak, ya akum gitu teman-teman ya. Itu aja sih untuk si INDF. Ini juga kan ya double top formation gini harusnya masih agak jauh lah turunnya. Gitu ya. Pantau dulu, jangan sampai sangkut, masih downtrend. Jadi kalau misalnya nanti dikasih naik baru coba cek nih, udah beneran dibawa, mau dibawa naik apa belum. Kalau tadi sih kayaknya belum ya. Gitu. Oke. Next ya. Nggak ada yang tahu teman-teman nih batas akum berapa ya. Ya ngelihatnya dari chart gitu. Chartnya udah oke ya, lumayan gitu. Nah, Cepin. Nah, ini Cepin yang sedikit lumayan menarik gitu ya. Jadi kalau kita bahas secara price action gitu teman-teman. Nah, Cepin itu bergerak dalam channeling down ya di sini ya. Nah, nih kan. Terus udah mulai uget-uget naik nih di sini nih. Kita lihat udah formasinya udah berubah nih. Nah, ini udah create wedge pattern juga kan. Jadi dipantau nih. Ini ya si 4.500 ini nggak boleh jebol nih. Nah, ini kan kita lihat ya dia choppy kan. Nah, ini nggak boleh tembus nih. Nah, karena kita melihat dia udah nggak tembus, sebenarnya ini area bagus teman-teman ya. Ini area bagus buat beli. Tapi ingat, apa yang harus diingat? Kalau misalnya ternyata nanti teman-teman lihat, wah harganya udah kebongkar nih dari 4.520. Nah, ini harus dibuang posisinya. Tandanya analisa kita terinvalidasi atau tidak direspon oleh market gitu ya. Gitu, oke? Nah, inilah batas paling bawah, bener-bener paling bawah ya. 4450. Nah, kalau udah dilihat dari 4450, maka teman-teman lihat di sini sebenarnya oh ini udah double bottom formation nih. Nah, terus apalagi yang menarik? Nah, ketika harganya dibawa ke 4450, teman-teman melihat bahwa ada demand nih di sini yang ngambil harga si Cepin gitu. Jadi Cepin 4450, oh demand-nya ada nih. Nah, baru harganya naik lagi gitu ya. Itu sih, sama dilihat juga kan kalau misalnya ya mau dibikin batas-batas gitu ya, atau yang suka technical, ya ini dikit lagi ya, tembus ya. Nah, ya ini tinggal tembus aja nih. Nah, ini udah potensi untuk naik lagi. Tinggal dicek nih, ini waktu dia fase sideways ada asing akum nggak? Cepin akum lagi.
bagus gak buat swing? Ya ini lumayan bagus, karena teman-teman bisa ngeliatnya, oh saya beli Chapin ketika dia ATH apa enggak? Oh enggak, ternyata dari peaknya dia udah koreksi 18%. Jadi ya lumayan, oke. Gitu. Kalau teman-teman lihat, oh ini dekat EMA 100 nih, ya makanya belinya jangan pas kena EMA 100. Kalau belinya di sekarang ya mungkin adalah potensi untuk teman-teman ngambil sampai 4.700 gitu kan. Upside potensial sekitar 2% ya, kecil ya. Tapi ya gitulah, harus ngumpulin, berarti harus nunggu nih. Ya udah, kalaupun dia di bawah sideway lagi ya udah tungguin aja. Selama teman-teman melihat bahwa ada konsistensi daripada asingnya untuk beli si Chapin gitu ya. Paling dia kalau swing berapa sih? Ya 20-an% ya. Lumayan lah Chapin. Dan ini juga kalau dari structure ya, ini ada potensi lagi nih, dia mau naik nih. Ini ya, wedge pattern nih. Gini, tapi tergantung lah, kalau kayaknya dia ke bagian MBG juga ya teman-teman ya. Si Chapin ini kayak ke bagian MBG juga ya. Karena nugget ya. Gitu ya, nggak tahu lah. Kayak Java yang aku tahu kena masuk Java ya. Tapi Chapin nggak tahu lah, semoga ada ya. Kalau katalisnya Danantara masuk buat entah Danantara atau pemerintah buat program MBG di Chapin ya mungkin bisa nih, ada potensi untuk dia naik. Gitu. Udah habis belum ya? Sido ya terakhir. Sido ya ini juga sama ya. Sido cuma khusus buat orang-orang bejo ya. Kenapa? Karena butuh kesabaran ekstra ya. Mas Sama juga sebenarnya males ya masuk di Sido ya. Nah ini kan sebenarnya kalau dari trennya, ini trennya naik nih teman-teman nih. Kenapa? Dia masih dalam satu trend line yang sama, dan ya udah dia udah begini aja. Tinggal ditunggu aja bisa naik apa enggak. Ya ini mungkin agak lama lah dia. Sini baru naik. Ya tergantung, kalau teman-teman memang sangat dan super duper sabar ya silahkan masuk di Sido. Kenapa ya? Karena Sido ya kalau dibilang udah murah ya cek aja udah koreksi berapa nih. Dari 1.000 udah separuh ya, udah separuh harga. Beli tolak angin di harga bawah berarti. Nah ini dari 56% ya sempat naik juga. Dan kita lihat udah mulai di sini ya merespon lah dia untuk trendline yang dibentuk di sini nih. Nah, kita lihat ada akum nggak? Wah, akum juga nih, cakep nih. Tapi ya gitu ya, harga nggak gerak kemana-mana gitu kan. Ya, tergantung temen-temen ya. Kalau aku sih agak kurang gitu kan. Nah, ternyata ya Sido yang masuk siapa? Dari seminggu terakhir ya YP, XC, ada HP ya. Menarik. Buang barang siapa? Kajet sama AK. Ya asingnya asing siapa kalau gitu? ZP berarti yang ngambil barang ya. ZP, HP masuk ada barang juga. KZ, NI, AK, LG, SQ. Secara ya 2 minggu terakhir lah, hampir 3 minggu terakhir ini ya XL-nya ada. Buang barang, nice. Oke, ZP, OD, TP. TP berarti yang ngambil barang ZP sama TP ya, kurang lebih sama CC. Itu aja sih, tergantung teman-teman ya. Sido defensif banget itu sahamnya, betul ya. Introvert banget dia. Jadi ya gitulah kalau teman-teman mau. Kalau Mas Eman sih sebenarnya nggak terlalu suka ya dengan konsumer ya, makanya jarang banget tak bahas ya. Gitu. Ya gitulah. Tapi kalau misalnya kan orang beda-beda seleranya ya. Ya kalau misalnya mau masuk di sini ya silahkan. Kalau misalnya perhatikan ya, kalau nanti ternyata dia patah tren ya jangan lupa untuk dibuang sahamnya ya. Wait, saya kecepetan nih kayaknya nih. Tetaplah resikonya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk saham-saham yang berhubungan dengan saham-saham konsumer lah ya sektornya gitu. Oke.